Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Diana Octavia dengan NPM 2175346. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-11 yaitu tentang Switch Security Configuration. Nah, di sini ada beberapa modul objek yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada Implement Port Security atau penerapan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel pada alamat MAC address. Kemudian yang kedua ada Mitigate VLAN Attack, yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi dari DTP dan juga VLAN asli untuk mengurangi serangan dari VLAN. Kemudian yang ketiga ada Mitigate DHCP Attack, yaitu untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi atau pengintaian dari DHCP untuk mengurangi serangan dari MITI DHCP. Kemudian dari yang keempat ada Mitigate IRP Attack, yang mana menjelaskan mengkonfigurasi pemeriksaan IRP untuk mengurangi Mitigate IRP Attack. Yang kelima yaitu ada Mitigate STP Attack, yang dimana untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi port fast pada BPDU board untuk mengurangi serangan pada STP. Langsung aja kita masuk ke dalam teori yang pertama yaitu Implement Port Security. Yaitu di sini kita diminta untuk mengamankan port yang tidak dapat digunakan atau Secure Unit Port. Biasanya pada layer 2 ada beberapa yang paling mudah digunakan untuk peretasan atau hackers dari deploy untuk ancaman dan juga dikurangi dengan beberapa solusi pada lapisan kedua pada umum. Di sini adalah beberapa solusinya. Yang pertama yaitu semua switch atau port switch dari interface itu harus diamankan sebelum switch digunakan. Yang kedua yaitu sebuah metode sederhana yang digunakan oleh banyaknya administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah, seperti menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Yang ketiga yaitu mengkonfigurasi berbagai port atau menggunakan perintah dari interface rank command, atau di bawah ini dari switch config interface rank tipe modul dari atau first number dan juga flash number. Nah, kemudian di sini ada Mitigate MAC Address Table Attack atau mengurangi serangan dari tabel MAC address. Di sini ada metode sederhana yang paling efektif dari pencegahan serangan overload pada tabel alamat MAC address. Biasanya itu mengaktifkan dari keamanan port. Yang pertama yaitu ada keamanan port untuk membatasi jumlah dari MAC address yang valid yang diperbolehkan pada sebuah port. Biasanya memungkinkan untuk administrator untuk mengkonfigurasikan secara manual. Kemudian yang kedua yaitu dengan membatasi jumlah alamat MAC address yang diizinkan pada port menjadi satu. Biasanya keamanan port dapat digunakan untuk mengakses tidak sahnya ke jaringan. Kemudian di sini ada enable security port atau mengaktifkan sebuah keamanan dari pelabuhan security tersebut. Biasanya keamanan port ini diaktifkan melalui perintah dari konfigurasi dari switch port strip security. Kemudian bisa kita perhatikan dari keamanan port dari switch port security ini itu biasanya ditolak karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasikan pada port akses saja yang dikonfigurasikan secara manual atau port trunk pada konfigurasi port trunk. Nah, pada port switch pada layer kedua itu biasanya diatur otomatis secara dinamis oleh trunking on. Oleh karena itu biasanya port yang dikonfigurasikan dengan perintah
switch port mode access itu nih biasanya dia keluar seperti ini. Kemudian di sini kemudian penggunaan perintah show port security interface pada pengaturan keamanan port pada ini untuk fast Ethernet 0/1. Nih, switch port security interface fast Ethernet 0/1, yaitu pada port security-nya itu terdapat enable. Itu karena kita perhatikan dari mode pelanggaran yang dimatikan dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC address pada MAC address itu maksimumnya di sini ada 1. Kemudian jika terhubung dari port, jika perangkat terhubung ke port maksud saya, itu switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC address pada perangkat sebagai perangkat yang terhubung ke port. Di sini ya, untuk dari perintah command show port security interface fast Ethernet 0/1. Kemudian di sini setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu switch port strip security pada tanda tanya. Nah, di sini MAC address dari secure MAC address, kemudian ada maksimumnya itu adalah maksimum secure address. Kemudian di sini ada batasan dan juga alert pelajari dari alamat MAC address. Untuk mengatur jumlah dari maksimum MAC address dari maksimum dari alamat MAC address yang diizinkan pada port, kita gunain perintah dari switch port security maximum value. Nah, di mana nilai keamanan port default adalah 1. Kemudian jumlah maksimum dari alamat MAC yang aman dikonfigurasikan tergantung pada switch pada IOS tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu di sini kita lihat dalam contoh maksimumnya adalah 8192. Kemudian di sini untuk saklar, maksud saya untuk switch yang digunakan untuk mengkonfigurasi untuk mempelajari tentang MAC address ini, yaitu pada port aman dengan salah satu dari 3. Ini yaitu yang pertama ada manual configure atau konfigurasi secara manual, yaitu secara konfigurasi alamat IP yang statis. Kemudian yang digunakan biasanya menggunakan perintah dari switch port security MAC address atau MAC address. Kemudian yang kedua ada dynamical learn atau keamanan dari dipelajari dari secara dinamis, yaitu keamanan port switch port atau switch port security yang dimasukkan pada MAC sumber untuk perangkat yang akan terhubung. Kemudian yang ketiga yaitu dipelajari secara dinamis atau lengket sticky. Jadi dipelajari melalui dinamik dengan sticky. Pada administrator yang mengaktifkan switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamik dan juga mengkonfigurasikannya secara yang baik dan benar. Juga konfigurasi tersebut sedang berjalan untuk menggunakan perintah dari switch port security MAC address sticky. Kemudian di sini untuk contoh dari penggunaan konfigurasi dari keamanan port dari fast Ethernet 0/1, ini ada di sebelah sini gambarnya. Kemudian
biasanya administrator itu menentukan dari maksimum dari 4 alamat MAC address, kemudian ada secara manual untuk mengkonfigurasikan suatu alamat MAC address yang aman. Kemudian juga ada mengkonfigurasikan port secara dinamis, mempelajari alamat MAC address secara aman, kemudian tambahan hingga maksimum 4 alamat secara aman. Jadi administrator akan membuat atau MAC address itu maksimum 4 yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan short port security interface dari perintah show port security address command to verify untuk memverifikasi dari konfigurasi tersebut. Kemudian di sini adalah dari port security again, yaitu keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu atau alamat yang aman secara statis dan juga dinamis pada port, dan juga kedua jenis staging atau egging dari pendukung per port. Yang pertama yaitu ada absolute atau mutlak ya, yaitu alamat yang aman pada port yang dihapus setelah waktu yang penuaan yang ditentukan. Kemudian inactivity atau tidak aktif. Biasanya alamat pada port ini akan dihapus jika udah nggak aktif lagi selama waktu yang tidak tertentu. Setelah itu sini merupakan contoh dari administrator yang mengkonfigurasikan jenis again dari tipe 10 minutes of inactivity, dari yang 10 menit yang tidak aktif. Biasanya gunain perintah dari Cisco-nya itu yaitu show port security. Kemudian di sini ada port security violation mode atau mode pelanggaran keamanan pada port. Itu biasanya jika alamat MAC address-nya terhubung ke port yang berbeda dari daftar alamat yang mungkin menurut kita aman, itu maka akan terjadi pelanggaran port dan juga port memasuki status error disable. Yang pertama di sini ada untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port itu gunakan perintah dari switch port security, switch port strip security violation should turn as restrict and protect. Nah di sini biasanya ada 3 mode yang digunakan, yaitu yang pertama ada shutdown atau matikan dari default atau bawaan, itu untuk segera beralih ke situs error disable. Jadi dia langsung beralih ke situs error disable. Kemudian yang kedua yaitu ada restrict atau membatasi. Biasanya port ini menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai menghapus alamat MAC aman dengan dalam jumlah yang mungkin cukup untuk turun ke bawah nilai maksimumnya. Kemudian untuk yang ketiga ada protect atau melindungi. Biasanya kalau melindungi itu adalah pelanggaran keamanan yang paling tidak aman, karena port menjatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai Anda menghapus alamat MAC aman Anda dengan jumlah yang cukup lumayan. Kemudian di sini ada port security violation mode cons, atau masih lanjutannya tadi, yaitu ada contoh yang menunjukkan administrasi dari restrict atau yang membatasi. Biasanya gunain perintah dari show port security interface. Nah, di sini biasanya hasilnya sudah terlihat dari mulai
port security, port statusnya, violet mode, again type, dan tipe. Kemudian ada juga maksimum dari MAC address yang digunakan. Kemudian dari port error disable stage, itu adalah port dalam status error disable. Sini ya. Di sini itu ada contoh dari perintah show interface untuk mengidentifikasikan suatu port pada status error disable. Kemudian keluaran dari show port security interface itu biasanya menunjukkan status port pada secure shutdown atau perhitungan dari pelanggaran yang pelanggaran dari keamanan itu bertambah menjadi 1. Kemudian untuk administrasi dari yang harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan tersebut terjadi, itu adalah perangkat yang jika perangkat tersebut itu tidak sah terhubung ke port yang aman. Kemudian ada juga yang untuk mengaktifkan kembali port, pertama-tama gunakan perintah dari shutdown, kemudian gunakan perintah lagi dengan no shutdown. Kemudian di sini ada verifikasi port security, yaitu adalah memverifikasi keamanan pelabuhan atau port, memverifikasi keamanan port, yaitu setelah mengkonfigurasi dari keamanan port pada switch, kita diminta untuk memeriksa setiap interface untuk memverifikasikan sebuah keamanan port pada waktu yang telah diatur atau yang dengan benar. Kemudian dan juga memeriksa dan memastikan bahwa alamat MAC address ini statis yang telah dikonfigurasikan. Masih berhubungan dengan verifikasi port security, di sini kita memiliki contoh untuk perintah dari show port security interface, yaitu untuk melihat detail dari interface tertentu. Nih, kita dapat melihat interface tertentu. Kemudian di sini juga kita dapat memverifikasi bahwa alamat MAC address tersebut itu sticking. Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan perintah dari showrun. Nih, showrun begin interface was internet 0/19. Kemudian di sini ada menampilkan semua alamat MAC yang aman yang dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua interface pada switch tersebut dengan menggunakan perintah show port security address. Nah, di sini kemudian yang kedua yaitu ada mitigate VLAN attack, yaitu adalah mengurangi serangan dari VLAN. Nah, di sini untuk VLAN attack review, di sini kita tinjau terlebih dahulu dari VLAN attack, dari serangan atau attack VLAN tersebut dari yang diluncurkan dengan salah satu atau 3 cara berikut ini. Yang pertama ada spoofing DTP message dari host yang menyerang agar switch memasuki mode trunking. Kemudian yang kedua yaitu ada introduce ROMs with enable trunking atau memperkenalkan route
dari switch dan juga enabling trunking. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu tipe lain dari attack VLAN dari hopping adalah serangan double tagging atau double encapsulation. Serangan ini juga memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar switch itu beroperasi. Kemudian selanjutnya ada step by step dari Mythic VLAN hopping attack untuk mengurangi serangan dari VLAN hopping. Yang pertama yaitu menonaktifkan dari negosiasi DTP pada port non-trunking dan juga menggunakan perintah konfigurasi interface switch port mode access. Kemudian yang kedua yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan untuk dan juga meletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Yang ketiga yaitu mengaktifkan link trunk pada port trunking secara manual dengan menggunakan perintah dari switch port mode trunk. Kemudian yang langkah keempat yaitu menonaktifkan negosiasi DTP trunking otomatis dari pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port no negotiate. Kemudian step yang kelima atau langkah yang kelima yaitu kita diminta untuk men-style VLAN asli native VLAN ke VLAN selain VLAN 1. Jadi penggunaan VLAN-nya itu native VLAN dengan menggunakan perintah switch port native VLAN. Kemudian yang ketiga yaitu ada mitigate DHCP attack atau mengurangi serangan dari DHCP. Yang pertama yaitu ada tujuan dari serangan DHCP attack. Kemudian adalah serangan seperti global atau membuat dari denial of service atau DOS pada koneksi klien. Kemudian dari serangan DHCP spoofing attack ini dapat dikurangi setelah menggunakan pengintaian pada DHCP pada DHCP port yang terpercaya. Kemudian di sini ada DHCP snooping filter DHCP message, yaitu adalah pengintaian DHCP untuk memfilter pesan atau message dari DHCP tersebut untuk membatasi lalu lintas dari DHCP pada port yang tidak dipercaya. Misalnya di sini ada switch, router, dan juga server yang dipercaya sumbernya. Kemudian yang kedua adalah interface yang terpercaya. Misalnya ada trunk links, server port. Itu kita harus mengkonfigurasikan secara eksplisit atau sebagai agar menjadi terpercaya. Kemudian ada perangkat dari luar, yaitu dari jaringan dari semua port akses yang biasanya diperlukan sebagai tindakan terpercaya dari sumber. Di sini ada step by stepnya ya, dari pengaktifan dan pengintaian dari DHCP snooping. Yang pertama ada kita diminta untuk mengaktifkan dari DHCP snooping untuk menggunakan perintah konfigurasi dari IP DHCP snooping. Kemudian step yang kedua yaitu kita diminta pada port terpercaya digunakan untuk perintah IP DHCP snooping trust interface dari konfigurasi command. Kemudian step yang ketiga yaitu ada interface yang tidak
dipercaya atau tidak terpercaya. Biasanya dibatasi jumlah dari pesan atau jumlah dari message dari penemuan DHCP yang dapat menggunakan perintah konfigurasi dari IP DHCP snooping limit the rate atau packet per second interface. Kemudian step yang keempat yaitu mengaktifkan pengintaian dari DHCP snooping dengan VLAN atau dengan rentan VLAN atau dengan rank VLAN dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping. Nah, di sini merupakan contoh dari konfigurasi snooping, DHCP snooping. Nah, di sini untuk pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan pada switch 1. Sini. Kemudian interface upstream ke server DHCP dipercaya dengan secara explicit ke DHCP yang terpercaya, yaitu DHCP server. Kemudian untuk pas internet 0/5 hingga ke 0/24 tidak dipercaya, dan oleh karena itu tarif dibatasi hingga 6 paket per detik. Akhirnya pengintaian DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Kemudian yang ketiga yaitu ada DHCP snooping konfigurasi example. Itu ada contoh dari penggunaan konfigurasi pengintaian DHCP. Yang pertama ada kita diminta untuk menggunakan perintah dari show IP DHCP snooping untuk prevalence X atau dari settingan dari DHCP snoopingnya. Kemudian kita juga diminta untuk menggunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk mereview atau melihat dari yang telah menerima informasi dari DHCP tersebut. Kemudian yang materi yang keempat yaitu ada mitigate ERP tag. Nah, di sini untuk dari dinamik ERP itu adalah biasanya ya menyampaikan ERP yang baik, valid, atau serangan dari membalas ke port lain di VLAN yang sama. Yang pertama yaitu mencegat semua permintaan dari dan juga balasan ERP pada port yang tidak aman, tidak dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid. Kemudian ada dropping and logging ERP. Kemudian ada kesalahan atau error disabling untuk mengaktifkan interface jika jumlah paket ERP yang dikonfigurasikan terlampaui batas. Kemudian di sini ada DAE implement wilderness with lines, yaitu untuk mengurangi atau kemungkinan spoofing ERP dan juga panduan dari penerapan EAE dari implementation with lines. Yang pertama yaitu ada enable DHCP snooping globally. Kemudian yang kedua ada enable DHCP snooping on select VLANs. Yang ketiga ada enable DAI on select VLANs. Yang keempat ada konfigurasi truth interface for DHCP snooping and ERP inspection. Itu biasanya disarankan untuk mengkonfigurasikan semua port. Biasanya disarankan dari untuk mengakses sebagai tidak kepercayaan atau untuk mengkonfigurasi semua port uplink. Kemudian dari topologi yang sebelumnya pada switch 1
itu menghubungkan dua pengguna pada VLAN 10. DII akan dikonfigurasikan untuk mengurangi serangan dari spoofing, jadi ERP poisoning attack. Kemudian ada DHCP snooping is enabled because DII require the DHCP snooping binding table or operation. Kemudian selanjutnya yaitu ada DHCP snooping and ERP inspection are enabled for the PC and VLAN 10. Kemudian yang keempat yaitu ada the uplink part to the router is trust, and therefore untuk mengkonfigurasikan dari pengintaian DHCP dari pemeriksaan ERP inspection. Setelah itu di sini ada pengkonfigurasian untuk memerintahkan MAC address dan juga IP address. Biasanya di sini ada destination MAC atau pemeriksaan alamat MAC bertujuan untuk header dari Ethernet. Kemudian yang kedua ada source MAC, yaitu memeriksa alamat MAC sumber dari header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim ke badan ERP. Kemudian ada alamat IP, yaitu untuk memeriksa badan dari ERP untuk alamat IP yang tidak valid dan juga tidak diharapkan pada including address dan juga IP multicast dari address. Kemudian sini ada inspected IP ERP memvalidasi dari search MAC dan juga IP dari global konfigurasi perintah dari konfigurasi di AI untuk menghapus dari paket ERP. Jadi yang pertama yaitu kita dapat menggunakan ketika alamat MAC di badan paket ERP tidak cocok dengan alamat yang ditentukan ke header Ethernet. Kemudian yang kedua itu ada dari notice atau kita perhatikan dari contoh bagaimana hanya satu perintah yang dapat kita konfigurasi. Kemudian yang ketiga itu ada memasukkan beberapa perintah dari IP ERP inspection untuk validasi pada perintah overrides dari preference perintahnya. Kemudian ada untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi untuk memasukkan metode tersebut pada baris perintah yang sama seperti yang ditampilkan di samping berikut ini. Kemudian ada lagi teori tentang mitigate STP attack atau mengurangi dari serangan STP. Nah, di sini penggunaan atau dari serangan STP attack itu dari penjaga port fast pada Bridge Protocol Data Unit atau BPDU, yaitu yang pertama ada port fast. Itu biasanya membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran atau melewati kondisi dari pendengaran dan juga pembelajaran dari port fast-nya tersebut. Kemudian ada berlaku untuk semua port dari penggunaan akhir, dari apply to all and user access port. Kemudian ada BPDU guard, yaitu menonaktifkan port yang menerima dari BPDU. Kemudian penjagaan dari BPDU hanya dibolehkan dikonfigurasikan dari interface yang dipasang di ujung perangkat saja. Kemudian di sini ada konfigurasi port face, yaitu untuk membypass dari status
dari pembelajaran stage STP untuk waktu port access untuk menunggu dari STP yang berkumpul. Yang pertama yaitu ada jika hanya pada provice pada port access itu aktif saja, kemudian provice pada link interface itu membuat loop spinning tree, kemudian prof dapat diaktifkannya. Di sini ada provice can be enabled. Pertama ada on interface, use the spinning tree provice. Kemudian ada globally, use the spinning tree provice default. Kemudian di sini untuk memverifikasi apakah provice diaktifkan secara global, ya, kita bisa menggunakan perintah dari show running config begin span dan juga bisa menggunakan show spinning tree summary. Biasanya kebanyakan dari jaringan itu menggunakan show spinning tree summary untuk memverifikasi apakah postface mengaktifkan interface guna perintah dari show running config interface. Kemudian konfigurasi dari penjagaan BPDU Gold, yaitu untuk mengakses dapat menerima PBDU untuk diharapkan secara tidak sengaja atau karena user menghubungkan switch yang tidak sah ke port akses tersebut. Biasanya jika BPDU diterima pada port akses BPDU Gold dapat diaktifkan, port tersebut dimasukkan ke status error disable state, dan juga berarti jika dimatikan dan harus diaktifkan kembali itu harus secara manual dengan resolve stroke r disable resource code secure and violation pada perintahnya. Kemudian ada BPDU guard and be enable. Yang pertama ada on and interface, ada spinning tree BPDU guard enable untuk perintahnya. Kemudian ada globally, use dari spinning tree provice BPDU guard default untuk mengkonfigurasi dari perintah enable BPDU guard dari seluruh akses dari port tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.